Hari itu langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya saat memasuki gedung kantor yang menjulang tinggi itu. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayanganku. Rapi, tenang, dan terlihat kuat dari luar. Tapi di dalam ada sesuatu yang mengganjal. Sejak pagi, perasaanku tidak bisa diajak kompromi. Seolah ada badai yang sedang menunggu untuk menghantam tepat di tempat aku berdiri sekarang. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah lebih jauh. Aroma khas ruangan ber-AC bercampur kopi pagi menyambutku. Begitu familiar. Tapi entah kenapa, hari ini terasa asing. Biasanya aku akan disapa hangat oleh resepsionis atau rekan kerja yang kebetulan berpapasan. Namun hari ini, senyum itu terasa berbeda. Ada yang dipaksakan, ada yang disembunyikan. Aku berjalan melewati lorong panjang menuju ruang kerjaku. Setiap langkah terasa seperti diperhatikan. Beberapa orang yang biasanya menyapaku, kini hanya menunduk atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Ada juga yang berbisik pelan, cukup pelan untuk tidak terdengar jelas, tapi cukup keras untuk membuatku sadar bahwa aku sedang menjadi bahan pembicaraan. Dadaku mulai terasa sesak. Ada apa sebenarnya? Batinku. Aku mencoba mengingat, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah ada proyek yang gagal? Atau mungkin sesuatu yang lebih personal? Namun semakin aku mencoba menebak, semakin perasaan tidak nyaman itu membesar. Tanganku sempat gemetar saat membuka pintu ruang kerja. Aku berhenti sejenak, menatap meja kerjaku yang tertata rapi seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi suasana terasa jauh berbeda. Seolah ruangan ini pun tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan diri. Kupandangi layar laptop yang belum menyala, tapi pikiranku sudah berlari kemana-mana. Ada firasat kuat. Hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Dan aku tidak salah. Tanpa aku sadari, ini adalah awal dari sesuatu yang akan meruntuhkan harga diriku di hadapan banyak orang, sekaligus membuka kebenaran yang selama ini terapat-rapat. Hari ketika aku akan diuji bukan hanya sebagai seorang profesional, tapi seorang wanita dan seorang istri. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Apapun yang terjadi, aku harus siap. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu tidak ada yang benar-benar siap untuk dihancurkan oleh orang yang paling dipercaya. Belum sempat aku menyalakan laptop, suara sepatu yang tergesa-gesa terdengar dari luar ruangan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Jantungku berdegup lebih cepat. Entah kenapa firasat buruk itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Tok. Pintu diketuk singkat, tapi tanpa menunggu jawaban, pintu itu langsung terbuka. Dia. Suamiku. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya tidak seperti biasanya. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu aku kenal. Yang ada hanya dingin dan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara marah dan benci. Ada yang perlu kita bicarakan, katanya datar. Aku berdiri perlahan, mencoba menjaga sikap. Bisa nanti saja, aku baru sekarang. Potongan kata itu tajam, tidak memberi ruang untuk penolakan. Aku belum sempat merespons ketika dia berbalik dan berjalan keluar, seolah aku yakin akan mengikutinya. Dan benar, aku melangkah di belakangnya, meski hatiku dipenuhi tanda tanya. Namun langkahnya tidak berhenti di ruang privat. Dia justru berjalan ke area kerja utama, tempat banyak karyawan sedang beraktivitas. Dan disitulah semuanya mulai terasa salah. Dia berhenti di tengah ruangan. Semua orang otomatis menoleh. Perhatian! Suaranya lantang, memecah kesibukan yang ada. Aku membeku. Ada sesuatu yang harus kalian tahu. Lanjutnya kali ini lebih keras, penuh tekanan.
Aku melangkah mendekat, berusaha menenangkannya. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan tempat. Diam! Bentakannya membuatku terdiam seketika. Ruangan itu kini benar-benar sunyi. Semua mata tertuju pada kami. Tidak ada yang berani bicara, bahkan suara ketikan keyboard pun berhenti. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Tajam, penasaran, dan perlahan menghakimi. Suamiku menatapku sekilas, lalu kembali menghadap semua orang. Wajahnya penuh keyakinan, seolah dia sedang memegang kebenaran mutlak. Kalian semua pikir dia wanita hebat, profesional, bersih, berkelas. Dadaku terasa seperti diremas. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku menggeleng pelan, suara hatiku mulai berteriak, "Jangan, tolong jangan lakukan ini." Tapi dia tidak berhenti. Dan saat itulah aku sadar, ini bukan sekedar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah penghancuran. Di depan publik. Di depan orang-orang yang selama ini mengenalku sebagai pribadi yang kuat dan bermartabat. Tanganku mulai dingin, nafasku tidak beraturan, tapi aku tetap berdiri di sana. Tidak lari, tidak bersembunyi. Karena aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku akan kehilangan lebih dari sekedar harga diri. Namun aku juga tidak menyangka bahwa ini baru permulaan. Dan yang akan terjadi setelah ini akan jauh lebih menghancurkan. Bagi dia. Dia bukan wanita yang kalian kira. Kalimat itu menggantung di udara. Tajam, seperti pisau yang siap mengiris harga diriku di depan semua orang. Aku berdiri kaku. Tubuhku terasa berat, seolah kakiku tertanam di lantai. Semua mata kini tertuju padaku. Tidak ada lagi yang pura-pura sibuk. Tidak ada lagi yang menghindar. Mereka menunggu. Menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dan dia tidak mengecewakan rasa penasaran mereka. Selama ini kalian pikir dia naik jabatan karena kerja keras. Kalian salah besar. Aku menelan ludah. Tanganku mengepal tanpa sadar. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk menghentikannya, untuk berteriak, untuk melawan. Tapi sesuatu menahanku. Mungkin harga diri, atau mungkin keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan teriakan. Dia dapat semua ini, dia berhenti sejenak, menatapku dengan senyum miring yang penuh penghinaan. Dengan cara yang kotor. Suara desahan pelan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Aku bisa melihat perubahan itu. Tatapan yang awalnya penasaran, kini berubah menjadi jijik. Bibir yang dulu tersenyum kini menyempit. Seolah mereka baru saja melihat sisi lain dari diriku yang selama ini tersembunyi. Berhenti, kataku pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Tapi dia tetap melanjutkan. Aku suaminya. Aku yang paling tahu siapa dia sebenarnya. Suaranya meninggi, penuh keyakinan yang menyakitkan. Dia mendekati atasan, bermain belakang, memanfaatkan posisinya sebagai wanita untuk naik. Dadaku terasa sesak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pukulan yang menghantam tanpa jeda. Lebih menyakitkan karena itu datang dari seseorang yang pernah menjadi tempatku pulang. Seseorang yang dulu berjanji melindungiku. Aku mencoba menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang pernah aku cintai. Tapi yang kulihat sekarang hanyalah orang asing. Orang yang dengan sadar memilih menghancurkanku di depan publik. Kalau kalian masih percaya dia, kalian benar-benar bodoh. Tambahnya dingin. Ruangan itu kini tidak hanya sunyi, tapi penuh tekanan. Tidak ada yang berani membelaku. Tidak ada satu suara pun yang mencoba menghentikannya. Seolah semua orang lebih memilih menjadi penonton, daripada berdiri di sisi yang belum tentu benar. Aku menarik nafas dalam, mencoba menjaga diriku tetap berdiri. Jika aku runtuh sekarang, semuanya selesai. Namun aku juga sadar, apa yang dia lakukan hari ini bukan sekedar memermalukan. Ini adalah pembunuhan karakter. Dan dia melakukannya tanpa ragu. Aku berdiri di sana,
di tengah ruangan yang kini terasa seperti panggung penghakiman. Tidak ada kursi untuk kududuk, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hanya ada tatapan, puluhan pasang mata yang kini memandangku dengan cara yang berbeda. Beberapa tampak terkejut, beberapa terlihat ragu, dan sebagian mulai percaya. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya kata-katanya, tapi bagaimana kata-kata itu mulai hidup di kepala orang lain. Aku mencoba berbicara lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Kamu sudah cukup. Namun dia hanya tertawa kecil, tawa yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Tawa yang dingin, kosong, dan penuh kepuasan. Cukup? Ulangnya sinis. Belum, ini baru awal. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan karena aku percaya pada tuduhannya, tapi karena aku menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan. Dia tidak peduli lagi tentang aku, tentang pernikahan kami, tentang semua yang pernah kami bangun bersama. Baginya, aku hanyalah target. Kenapa kamu diam saja? Dia kembali menyerang. Atau memang tidak bisa membela diri? Aku menatapnya lekat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak melihat ke bawah, tidak menghindar. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk menjawab tuduhan yang tidak benar, kataku tenang, meski hatiku bergetar. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Ada keraguan yang mulai muncul, tapi belum cukup kuat untuk mengubah keadaan. Dia mendekat satu langkah, suaranya lebih rendah tapi penuh tekanan. Atau kamu takut? Rahasiamu terbongkar. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu ini bukan waktunya. Ruangan itu kembali hening, tegang, seolah semua orang menunggu ledakan berikutnya. Namun yang mereka tidak tahu, aku juga sedang menunggu waktu yang tepat. Karena hari ini bukan hanya tentang apa yang dia katakan. Hari ini adalah hari rapat besar. Hari di mana semua orang penting perusahaan akan berkumpul. Hari di mana keputusan besar akan diumumkan. Dan tanpa dia sadari, hari ini juga akan menjadi hari di mana semua tuduhannya akan hancur dengan sendirinya. Aku menurunkan pandangan sejenak, bukan karena kalah, tapi karena aku sedang menahan sesuatu yang jauh lebih kuat dari amarah. Kesabaran. Karena aku tahu, tidak semua kebenaran harus langsung dilawan. Beberapa cukup dibiarkan menunggu waktunya untuk mengungkap dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, bukan aku yang akan jatuh, tapi dia. Setelah semua yang terjadi di ruang kerja itu, aku tidak langsung pergi. Aku tetap berdiri beberapa detik, membiarkan suasana yang penuh bisik-bisik dan tatapan tajam itu meresap sepenuhnya ke dalam diriku. Seolah aku ingin mengingatnya, setiap detilnya. Karena aku tahu, momen ini akan menjadi pembanding. Perlahan, aku melangkah pergi. Tidak terburu-buru, tidak menunduk. Meski aku bisa merasakan tatapan mereka masih mengikuti setiap langkahku, aku tidak memberi mereka kepuasan untuk melihatku hancur. Namun begitu aku sampai di lorong yang lebih sepi, langkahku terhenti. Napas yang sejak tadi kutahan akhirnya terlepas. Tanganku gemetar, bukan karena aku lemah, tapi karena aku manusia. Apa yang dia lakukan barusan bukan hanya menyakitkan, itu merusak, menyerang kehormatanku, martabatku, bahkan identitasku sebagai seorang wanita. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan oleh suamiku sendiri. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding, menutup mata sejenak. Kenapa kamu melakukan ini? Bisikku lirih, meski tidak ada yang mendengar. Kenangan-kenangan lama tiba-tiba bermunculan. Saat dia menggenggam tanganku dan berjanji akan selalu ada, saat dia mengatakan aku adalah satu-satunya wanita yang dia percaya. Semua itu kini terasa seperti kebohongan yang perlahan terungkap. Namun di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Kesadaran. Hari ini bukan hanya tentang penghinaan itu. Hari ini adalah hari rapat besar. Rapat yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.
Rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham utama dan jajaran direksi. Dan tanpa dia sadari, aku adalah bagian dari inti itu. Aku membuka mata perlahan. Napasku mulai stabil. Dia mungkin merasa sudah menghancurkanku di depan semua orang, tapi dia tidak tahu satu hal penting. Permainan ini belum selesai. Aku merapikan pakaianku, memastikan tidak ada satupun tanda kelemahan yang terlihat dari luar. Wajahku kembali tenang, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Jika dia memilih mempermalukanku di depan publik, maka aku akan membiarkan publik yang sama melihat kebenaran. Dan kali ini, aku tidak akan berbicara. Aku akan membiarkan fakta yang melakukannya. Aku melangkah menuju ruang rapat utama. Setiap langkahku kini bukan lagi dipenuhi keraguan, tapi kepastian. Hari ini, semuanya akan berubah. Ruang rapat utama sudah dipenuhi oleh orang-orang penting ketika aku masuk. Meja panjang yang mengkilap itu dikelilingi oleh para direksi, komisaris, dan beberapa wajah yang jarang terlihat. Para investor besar yang biasanya hanya muncul dalam momen krusial. Suasana di dalam ruangan itu jauh berbeda dari area kerja tadi. Lebih dingin, lebih formal, dan jauh lebih menentukan. Aku melangkah masuk dengan tenang, menarik beberapa pasang mata yang langsung mengenaliku. Tidak ada bisik-bisik di sini. Tidak ada tatapan menghakimi secara terang-terangan. Tapi aku tahu, kabar yang tadi terjadi pasti sudah mulai menyebar. Aku memilih duduk di salah satu kursi di sisi meja. Bukan di tengah, bukan di posisi mencolok. Seperti biasa, tidak menarik perhatian. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Dia masuk. Suamiku. Langkahnya percaya diri seperti biasa, bahkan mungkin lebih. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang belum sepenuhnya hilang. Seolah apa yang dia lakukan tadi adalah kemenangan. Saat matanya bertemu denganku, ada senyum tipis yang muncul di sudut bibirnya. Senyum merendahkan. Senyum seseorang yang merasa sudah menjatuhkan lawannya. Aku tidak membalas. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu kembali fokus ke depan. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan. Dan justru itu yang membuatnya sedikit terusik. Dia duduk tidak jauh dariku, masih sesekali melirik, mungkin menunggu reaksi. Tapi aku tidak memberinya apapun. Karena aku tahu, semakin tenang aku sekarang, semakin keras kejatuhannya nanti. Beberapa saat kemudian, suasana berubah. Direktur utama masuk ke dalam ruangan. Semua orang langsung menegakkan posisi duduk mereka. Rapat besar ini akhirnya dimulai. Terima kasih sudah hadir, ucapnya dengan suara tegas dan berwibawa. Hari ini kita akan membahas perubahan besar dalam struktur perusahaan, termasuk kepemilikan saham dan arah kepemimpinan ke depan. Ruangan itu langsung hening. Semua fokus. Semua menunggu. Aku bisa merasakan detak jantungku kembali meningkat. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah momen yang sudah lama aku tunggu. Aku melirik sekilas ke arah suamiku. Dia tampak santai, bahkan sedikit bosan. Jelas dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan disitulah letak ironi terbesar hari ini. Dia berpikir sudah mempermalukanku di depan semua orang. Padahal dia sedang duduk di ruangan yang sama, menunggu momen di mana seluruh dunia kecilnya akan runtuh. Aku menyandarkan punggungku perlahan ke kursi. Tatapanku lurus ke depan. Tenang, karena aku tahu, dalam hitungan menit, semua akan berbalik. Suasana ruang rapat menjadi semakin hening ketika direktur utama berdiri dari kursinya. Semua perhatian langsung terpusat padanya. Tidak ada suara kertas, tidak ada kursi bergeser. Semua orang menunggu. Inilah saatnya kita membahas perubahan terbesar dalam perusahaan ini, ucapnya tegas. Aku duduk diam. Kedua tanganku terlipat di atas meja. Wajahku tetap tenang, meski di dalam dada
Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang kebenaran yang akan berdiri sendiri. Seperti yang sudah diketahui beberapa pihak, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, di balik itu, ada satu sosok yang selama ini memilih untuk tidak terlihat. Beberapa orang mulai saling pandang. Aku bisa merasakan ketegangan itu. Rasa penasaran mulai menyebar di ruangan. Sementara itu, di seberang meja, suamiku terlihat sedikit mengernyit. Mungkin dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Direktur itu berhenti sejenak, seolah sengaja memberi ruang untuk rasa penasaran tumbuh. Sosok ini, lanjutnya, bukan hanya berperan sebagai investor, tapi juga sebagai penentu arah strategis perusahaan dalam banyak keputusan penting. Beberapa kepala mulai mengangguk. Ada yang tampak coba menebak-nebak. Aku tetap diam, tidak bergerak, tidak menunjukkan apapun. Dan justru itu yang membuat suasana semakin tegang. Dan hari ini, suara direktur itu semakin dalam. Kami akan secara resmi mengumumkan siapa pemegang saham terbesar perusahaan ini, sekaligus orang yang akan memiliki pengaruh utama dalam kepemimpinan ke depan. Ruangan itu terasa membeku. Semua orang menahan nafas. Aku bisa merasakan satu hal yang pasti. Momen itu sudah tiba. Pemegang saham terbesar perusahaan ini adalah... Kalimat itu menggantung. Seolah waktu melambat. Setiap pasang mata terpaku ke depan, menunggu satu nama yang akan disebut. Beberapa bahkan sudah condong ke depan, tidak sabar mendengar siapa sosok misterius yang selama ini tersembunyi di balik layar. Aku menarik nafas perlahan. Tenang. Ibu, namaku disebut. Dalam 1 detik, ruangan itu berubah. Sunyi. Benar-benar sunyi. Seolah semua suara lenyap begitu saja. Lalu, gelombang reaksi mulai muncul. Beberapa orang membelalak tidak percaya. Beberapa lainnya langsung menoleh ke arahku dengan ekspresi terkejut. Dan sebagian hanya terdiam mencoba memproses apa yang baru saja mereka dengar. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Gerakanku tenang, terukur, tanpa tergesa. Namun dampaknya menghantam semua orang di ruangan itu. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi penuh curiga. Bukan lagi menghakimi. Tapi terkejut, segan, bahkan hormat. Direktur melanjutkan penjelasannya. Selama ini beliau memilih untuk tidak menonjolkan diri. Namun kontribusinya terhadap perusahaan, baik dari segi modal maupun strategi adalah yang terbesar dibandingkan pemegang saham lainnya. Setiap kata itu seperti palu yang menghantam kenyataan. Terutama bagi satu orang. Aku menoleh perlahan. Suamiku. Wajahnya pucat. Matanya membesar menatapku seolah melihat orang yang sama sekali dia tidak kenal. Tidak ada lagi senyum rendahkan, tidak ada lagi keyakinan. Yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketakutan. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan yang ada di depan matanya. Aku menatapnya beberapa detik. Bukan dengan amarah. Bukan dengan dendam. Tapi dengan ketenangan yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Seolah aku berkata tanpa suara. Inilah aku yang sebenarnya. Seluruh ruangan kini tidak lagi memandangku sebagai wanita yang tadi dituduh tanpa bukti. Mereka melihatku sebagai sosok yang memiliki kekuasaan. Sebagai orang yang, selama ini, berada di atas mereka. Dan di tengah semua itu, satu kebenaran menjadi sangat jelas. Semua tuduhan yang tadi dilontarkan, hancur dalam sekejap. Aku masih berdiri di tempatku ketika suasana ruangan perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan lagi sekedar keheningan, tapi keheningan yang penuh tekanan.
Semua orang seperti sedang mencerna satu fakta besar yang baru saja mengguncang persepsi mereka. Aku menarik napas pelan, lalu melangkah satu langkah ke depan. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Setiap langkahku kini memiliki bobot yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang dituduh tanpa harga diri, tapi sebagai seseorang yang memegang kendali. Ada yang ingin saya klarifikasi. Ucapku akhirnya. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang kembali fokus. Aku menoleh perlahan ke arah suamiku. Wajahnya masih pucat. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Semua yang tadi disampaikan di luar ruangan ini, aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang keluar tidak terbawa emosi. Adalah tuduhan tanpa dasar. Tidak ada getaran dalam suaraku. Tidak ada kemarahan yang meledak. Dan justru itu yang membuatnya lebih kuat. Aku tidak akan membela diri dengan cara yang sama. Karena posisiku di sini sudah menjawab semuanya. Beberapa orang langsung menunduk. Sebagian lainnya saling pandang. Seolah merasa bersalah karena sempat mempercayai sesuatu yang belum tentu benar. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke suamiku. Kamu bilang kamu paling tahu siapa aku. Kataku pelan. Kalimat itu membuatnya sedikit tersentak. Tapi kenyataannya, aku menatapnya lebih dalam. Kamu bahkan tidak pernah benar-benar mengenalku. Ruangan itu kembali sunyi. Kali ini, bukan karena ketegangan, tapi karena kebenaran yang terasa begitu jelas. Dia membuka mulut, seolah ingin berbicara. Mungkin ingin membela diri. Mungkin ingin menarik kembali semua kata-katanya. Namun tidak ada yang keluar. Untuk pertama kalinya, dia kehabisan kata. Dan untuk pertama kalinya juga, dia berada di posisi yang selama ini dia berikan padaku. Tidak berdaya di hadapan publik. Aku tidak tersenyum. Aku tidak merasa menang. Karena di balik semua ini, ada sesuatu yang telah benar-benar hancur. Kepercayaan. Rapat tetap berjalan setelah itu, tapi suasananya tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Semua orang masih membawa bayangan dari apa yang baru saja terjadi. Bukan hanya pengumuman besar tentang kepemilikan saham, tapi juga kenyataan pahit yang terungkap di antara kami. Aku duduk kembali, menyimak pembahasan yang berlangsung. Tenang, terkontrol, seolah tidak ada apa-apa. Namun di dalam, aku sudah membuat keputusan. Ketika rapat akhirnya selesai, kursi-kursi mulai bergeser. Orang-orang berdiri, beberapa mendekat kepadaku, mengucapkan selamat, menunjukkan rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah mereka tunjukkan. Aku membalas dengan sopan. Singkat, secukupnya. Lalu aku berdiri. Langkahku mengarah ke pintu. Namun sebelum aku keluar, sebuah suara menghentikanku. Tunggu. Aku mengenali suara itu. Aku berhenti. Perlahan, aku menoleh. Dia berdiri di sana. Tidak lagi dengan sikap percaya diri seperti sebelumnya. Bahunya sedikit turun. Tatapannya tidak lagi tajam, tapi rapuh. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Aku menatapnya beberapa detik, menunggu. Namun semakin lama dia berdiri di sana, semakin jelas bahwa dia tidak tahu harus mengatakan apa. Permintaan maaf? Penyesalan? Atau sekedar pembelaan diri? Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku juga tidak peduli. Apalagi,
Tanyaku tenang. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti jarak yang sangat jauh di antara kami. Dia menunduk sejenak, lalu pelan berkata, "Aku tidak tahu." Aku mengangguk kecil. "Ya," jawabku lirih. "Kamu memang tidak pernah tahu." Tidak ada amarah dalam kalimat itu. Tidak ada dendam. Hanya kenyataan. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menunggu jawabannya lagi. Tanpa melihat ke belakang. Karena beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Dan beberapa orang hanya kita kenal ketika semuanya sudah terlambat. Hari itu, aku tidak hanya meninggalkan ruang rapat. Aku meninggalkan seseorang yang pernah menjadi rumahku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berjalan sendiri. Bukan sebagai wanita yang dihancurkan, tapi sebagai wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri.